Balikin, oh balikin duit gue kayak dulu lagi. Lo harus tanggung jawab, jangan sampai nanti setoran gue mati. Tanggung jawab daripada lo gua bawa ke polisi. Kayaknya bukan cuma gua ya, semua tenan frustasi, Bu. Gue pengen sebenarnya ada videonya nggak sih, Bre? Kita liatin suasana di dalam itu. Boleh dong nanti. Tuh. Enggak, kita nggak ada ya. Tenang ya, Bang ya. Udah nggak ada. Temen-temen lu bareng mana? Waduh. Ada tim lagi. Lu angkut barang-barang lu. Halo bosku, balik lagi sama gue Bang Gondrong, tentunya hanya di channel YouTube-nya Gudang Bal. YouTube channel Gudang Bal. Balik lagi ya bosku ya. Gak apa-apa lah, pokoknya kayak gitulah. Hari ini Bang Gondrong lagi ada di kotanya Sidul anak Betawi nih. Nah, kebetulan kita lagi sarapan nasi uduk Betawi, bisa dilihat di belakang ya. Bosku, aku pengen kasih tahu kalau hari ini Bang Gondrong tuh lagi kecewa banget lah dengan salah satu yang katanya event gede banget. Sebut aja inisialnya itu Indo Trifest. Asli gue. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena emang acaranya asu banget lah. Banyak yang dikecewakan di situ ya. Ya terutama buat para tenan-tenan yang ngisi. Hari ini rencananya Gudang Bal itu bakal mengadakan podcast di sono. Ya tapi berhubung acaranya super asu, ya nggak jadi. Bubar itu acara. Nah, berhubung acara itu bubar dan gue udah bikin schedule di sini sama salah satu tenan tersebut ya kan, relation Gudang Bal juga. Jadi tetap kita bakal adain podcastnya. Tentunya mungkin langsung aja di offline store-nya temen gue tersebut ya kan. Untuk itu buat kalian pantengin terus channel YouTube-nya Gudang Bal. Tentunya bareng Bang Gondrong. Kalau gitu Bang Gondrong sebat-sebut dulu. Kurang nih. Muka gua kaku apa lemesin? Jadi kalau kayak udah kayak apa ini kan? Udah viral ini. Gantengin slow. Wak, gantengin Wak. Udah slow, udah viral ini ya kan. Udah kayak biasa nih Wak, kalau nggak dibuka dulu nih di awal. Assalamualaikum dulu lagi. Yoi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gua Bang Gondrong, tentunya hanya di YouTube channelnya Gudang Bal. Hari ini gua lagi bareng saudara gua nih. Namanya Bang Imam, Bang Bewok dari Femstore ya. Bang Bewok dari Femstore, yoi. Mam, ini kita kok jadi serius gini? Enggak, santai. Gue santai sebenarnya. Pakai bakso kita bela mang ngobrol. Jadi, bakso kita nak bakso planet jadi galo. Bakso kita tuh bakso planet, Mam. Nah, jadi galo. Jadi gini, Wak ya. Gimana, Bro? Si Imam ini bosku dari Femstore. Ini salah satu relationnya Gudang Bal juga. Jadi di sini apa Wak? Orang-orang thrifting tuh nyebutnya apa kita Wak? Sobat-sobat thrifting. Yoi dong. Ya pokoknya. Apapun itulah, sobat kek atau apa. Jadi buat teman-teman sekalian nih, kebetulan gue udah lama nih kenal sama Bang Bewok nih, karena dulu kita satu profesi lah, satu kantor Bang ya. Yoi. Nah, habis itu gue cabut ngerambah ke dunia thrift ya kan. Nah, Bang Bewok kalau sekarang masih sambil gawe juga Bang? Masih. Jadi aman. Jadi dia agak serakah nih bosku ya. Kalau umpamanya jalur rezeki itu 9 punya pedagang, ya kan? 1 punya
kerja lah, yang gawe gitu ya. Nah dia punya 10-10-nya nih kan, dia sambil dagang 9 udah di tangan nih kan rezekinya kan. Terus itu dia gawe nih. Nah jadi kalau umpamanya lu semua nggak kebagian rezeki, jangan salahin Tuhan ya, salahin aja. Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu, terbawa arus saja. Terbawa arus. Gara-gara siapa tuh, Wak? Kaptennya di depan, nakodanya di depan, ya kan? Nakoda di depan, jadi kita ikut alur, mengalir ya. Iya. Wah, jadi kita sebenarnya gue kesini pengen bahas acara ASU itu, Wak. Apa sih, Wak? Acara apa tuh? Apa sih inisialnya, Wak? Indo Trifest. Iya itulah kayaknya deh. Apa tuh? Indo Trifest. Apa itu? ASU lah pokoknya, Wak. Motherfucker ya. Hah? Acara bobrok ya, acara bobrok ya. Iya. Tapi sebelum lebih jauh nih, Wak, aku pengen ini dulu lah. Apa kau jelasin dulu lah, Wak. Femstore itu apa, jualan apa, sekalian kita promosi aja, Wak. Jadi sama sih sebenarnya. Oke, teman-teman kenalin ya, gua dari Femstore, Imam. Yang udah dijelasin sama Bang Gondrong tadi, kita relasi ya, Bro ya. Relasi. Untuk Femstore sendiri kita banyak sih ya. Sama kayak teman-teman thrifting yang lain. Kita ada Varsity, ada apa, Bro? Hoodie ya. Crewneck, celana apapun itu ada pokoknya. Topi pasti dong, pasti kita mainin topi. Cabe, bawang, pempek, garam, pokoknya bumbu dapur ada semua. Yang lu bilang tadi kan? Iya. Kita hantem semua, Bro. Hantem semua, Bro. Kayak gitu sih. Kalau bisa nih semua rezeki lo semua gua ambil nih. Jangan dong. Jangan dong. Berbagi rezeki udah ada ya. masing-masing, cuy. Nih kalau lagi nggak nyetun gini, Wak, bener temen gua ngomong. Kurang ritualnya kurang ya? Nah, ritualnya kurang. Aduh, ritualnya kurang. BH turun. Coba lihat teten dikit. gitu. Gimana nih? Nah, jadi sebenarnya gue pengen jelasin kalau pada, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, mukanya udah sedih nih temen gue. Sedih, Bro, sedih banget ini. Parah deh, pokoknya parah ya. Jadi, Wak, kemarin kan ada event akbar tuh katanya kan, Indo Trifest yang diadain di JI Expo ya. JI Expo Kemayoran, bener. Kemayoran tuh tempat biasa ulang tahun Jakarta tuh, Jakarta Fair tuh biasanya ada di situ. Betul. Nah, ini sih kita nggak nyalain acaranya, Wak. Acaranya dong, acaranya udah keren banget sih, mantep. Keren banget. Indo Trifest itu berarti the biggest. The biggest apa itu di seluruh dunia apa gimana maksudnya? Iya. Ngerti juga Sabang sampai Maroke sih yang jelas. Sabang sampai Maroke. Cuman di sana ternyata bro, sebelumnya gua sendiri dari Bandung nih. Spesial OTW pengen datang ke acara itu, gua pengen berpartisipasi di sono, gua pengen ikut ngeramein juga lah. Mensukseskan menusuk tai babi lah. Pokoknya gue pengen acara itu sukses lah, Wak, harusnya ya kan? ya. Nah, cuman tiba-tiba pas gue udah di jalan, gue ditelepon temen gue, dibilang, "Wak, acara hancur, kacau balau." Sambil sedih dong. Ya, Wak? Anjing sedih banget gue. Sambil sedih dong. Terus terang aja, Bro, gue sedih banget, gue asli. Ini nggak bohong. Iya. Kuak. Sedih parah ya. Cuman ya udahlah, enjoy aja lah, Wak. Enjoy. Gak ada pilihan kita nggak enjoy ya kan, Wak? Semua udah terjadi kan? Namanya rugi sudah pasti. Sudah ya pasti. Kan? Kalau dihitung jadi tambah sedih ya kan? Jadi tambah sedih, cuy. Nah, mungkin teman-teman pada ada apaan sih? Nah, jadi intinya acara Indo Trifest itu acara thrifting seluruh Indonesia yang diadain di Jakarta. Itu acaranya bubar dalam waktu 1 hari, Wak, ya. Harusnya momennya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, 5, 6, 7 Agustus. Tapi dalam hari pertama sudah bubar. Kita kasih tepuk tangan dulu, Wak. Parah. Memang apa sih? Memang anjing. Nah, gue pengen tanya nih, Wak. Gimana? Gue boleh sambil ngerokok gak sih? Santai. Boleh? Santai. Ngerokok dulu lah. Biar nggak tegang kan, udah tegang. Asal jangan sambil gawe aja, Wak. Sambil WFA kan. Sambil nyanggul. Iya, sambil WFA ditelepon sama babe kita tuh. Yoi. Jangan. Gimana? Jadi, Wak, gue pengen tahu nih awalnya, Wak. Kalau dari awalnya sendiri, dari dalam
masa preparation lah, persiapan acara sendiri menurut lo gimana nih, Wak? Dari pihak panitianya lah. Oknum lah kita sebut oknum lah, Wak. Kita kan Jadi nggak kalau boleh ini juga. kalau untuk persiapan dari pihak panitia ya sebenarnya sih udah nggak jelas dari awal sih, Bro. Maksudnya nggak jelasnya gini loh, belum 100% gitu. Persiapan udah ada tapi tidak 100% gitu sih sebenarnya. Kayak contohnya ya apa ya, temen-temen yang sewa flooring lah kayak gitu kan, Salah satu contoh. satu contoh aja itu. Harusnya kan ketika kita loading in barang, harusnya kalau emang persiapan mereka udah 100%, kita tinggal dekorasi dong. Masuk, jebreng, jualan. Bener nggak buang-buang waktu gitu loh. Ya kan? Berarti kan presentasinya berapa sih? Itu tuh salah satunya aja. Dari segi kesiapan Iya. ya. Terus kayak tadi ada beberapa kayak air, listrik. Nah, benar ya kan? benar. Terus kayak apa? Toilet. Aduh, jangan kalau diiniin terlalu banyak cacatnya, Bro. Nggak kelar setahun nih, Pak. Nggak kelar. Anak lu udah sampai SD kali ya? Iya, satu Kalau kita abad jadi- nih. Udah punya cucu kita. Jadi ya ini aja Kurang lah. lah menurut Kita gua. koreksi ya, bukan berarti karena kita paling bener juga, tapi Yo. ini yang kita ngerasa harusnya nggak kayak gitu Iya, lah, kayak event gitu event kan. gede kan ya harusnya ya. Lo kita udah bayar, maksudnya Betul. nggak sedikit juga kan bayarnya kan, Wak. Lumayan lah. Tenan berapa, Wak? Di situ ada 200 kali, Wak. Tenan ya? Sama hampir kalau makanan. sama ini ya, kuliner ya. Kayaknya itu Tapi gue terus terang, Wak, pas lu kasih ininya sama gue apa iklannya gitu kan, terus gue lihat sebenarnya gue suka konsep acaranya, Wak. Jadi ini thrifting, Betul. tapi ada konsernya nih, Betul. kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan, Gede, Bro. lah, ya. Ada artisnya, ada Kangen Band, Rizky Febian, Toniki, wah itu artis. Mas Tony itu legendaris loh. Nah, Tip Ek ya kan, Ada satu lagi tuh Phil Koplo ya. Phil Koplo, ya kan. Phil Koplo. Jadi ini nggak main-main, Nggak main-main Bray. harusnya. Acara yang lu buat ini, Bray, ini wah, Gede banget gede sih. banget dan bagus banget, dan gue setuju banget konsepnya. Tapi kan kita nggak tahu pas eksekusi di lapangan kayak gimana kan. Mungkin ada beberapa oknum yang Bukan Entah beberapa nggak sih siap kayaknya ya. apa. Kali ya. semuanya tuh ya. Kayaknya sih satu tim itu kusut. Kusut, Bro, kayaknya satu tim, Bro. Gue kalau gue sendiri udah kebayang lah. Yang pertama lo pasti rugi materi kan. Kalau Pasti dong. materi itu, duit itu udah nggak usah lagi diomongin lah, Iya. Wak. Cuman dari sini kan yang lebih dari materi itu, Wak, kayak tenaga, Iya pikiran lo, inspirasi lo pengen bikin yang terbaik di acara ini buat pelanggan-pelanggan Iya. semua ya, pelanggan-pelanggan thrifter lah yang jelas ya kan. Momen yang harusnya udah terkonsep di sini jadi nggak terrealisasi gitu. Jadi malah kayak begini, itu kan kacau, Bro. Kayak gitu sih. Momen yang tidak terrealisasi, lo bikin basi Betul. dan lo bikin jadi sensasi. Nah, terus apa lagi? Temen gue jadi frustasi. Frustasi, bener. Kayaknya bukan cuma gua ya, semua tenan frustasi, Bro. bener. Frustasi semua, kacau. Kacau ya, jadi pelayanan yang nggak oke, Iya. Nah, kita ke acaranya nih sekarang. Hari pertama udah nggak kondusif. Udah nggak Atau kondusif. kan kayak lo bilang tiket udah sold out. Kacau ya. Tiket sold out itu berarti acara lo sukses, men. Sukses harusnya. Harusnya ya kan. Cuman apa yang terjadi di dalam? Gue pengen sebenarnya ada videonya nggak sih, Bray? Kita liatin suasana Boleh. di dalam itu. Boleh dong nanti. Tuh. Enggak, kita nggak ada lihat. Tenang ya Bang ya. Udah nggak ada. Teman-teman lu pada kemana? Waduh. Udah ada tim lagi. Lu angkut barang-barang lu. Ya. Kamar ada tim lagi. Tapi yang berdua tadi nggak kenapa-napa kan? Iya. Ini udah ada. Tiga kamar kan? Ya. Tiga kamar kan? Ada tim lagi ya? Ya itu kayak si Andri mungkin tuh. Andri siapa Andri? Bang, lu ngapain sih masang badan begini, mendingan buka daripada lu habis. Bener, sumpah deh. Lu mau kemana juga? Aduh. Barang lu udah nggak ada di hotel, udah kosong kamarnya. Ih, gila lu. Kosong. Betul udah check outin dong. Iya. Udah diangkut-angkutin barang lu. Itu gua bilang Lu angkut kemana? pemain. Tiap dipinta nomor apa enggak mau apa. Berapa orang yang masuk, Cuk? Dia Kalau- bilang sold out itu Harusnya sold berapa? out. Harusnya Iya. berapa tiket nih, Bray? Anggaplah Iya, iya. 1000 orang. Apa nggak usah muluk-muluk lah. 100 orang lah kali, Bray. Nanti Ada nggak 100 orang kira-kira di dalam situ? di dalam sih harusnya kalau untuk yang tenan thriftnya kita bicara Ini customer. Ya, kalau Dia kan customer bilang sih- sold out nih Iya, iya. tiket.
anggaplah solo tiket itu mungkin 1.000 orang kebanyakan harusnya, kali. tapi nggak sesuai, nggak ada yang lewat bro. Untuk di tenan thriftingnya ya, kita bicara tenan thrifting, gitu. Apa pelanggannya emang nggak napak kali bro makanya? Gaib dong bro. Gaib dong. Kuntilanak semua bisa jadi tuh. Kacau. Kuntilanak pakai varsity gokil juga sih sebenarnya. Harusnya pake itu. Snapback ya. Nggak lagi pakai yang gombrong-gombrong ya. Udah nggak zaman juga ya kan, pakai putih-putih kumel. Milenial ya. Nah, mending beli aja nih ya kan. Cuman duitnya jangan duit daun ya. Jangan. Bingung nanti nyulapnya jadi apa lagi kan? Iya, jadi intinya dari panitia sendiri apa ya, bukan nggak siap lagi nih ya. Iya. Aneh lah, gue juga bingung juga berkomentar kayak gimana. Lo bilang tiket lo sold out, tapi nyatanya nggak ada juga yang datang kayak gitu kan. Ya tapi gue nggak tahu kalau umpamanya siapa tahu tadi customernya emang nggak napak gitu. Jadi customer mereka aja gitu kan. Nggak usah dari segi itulah bro. Ini kita di luar yang thriftingnya, kayak artis-artisnya aja. Gimana emang tampil semua gitu bro. Kan ini kan masih hari pertama. Iya. Kayaknya sih ada beberapa komplain sih nggak sih. Kayak contohnya Kangen Band itu harusnya schedule dia perform jam berapa, ternyata berantakan kan gitu ya, nggak full. Paling cuman berapa lagu tuh Jo? Ya mungkin itu juga cuman yang kita tahu ya, kita bilang tadi kali buat menghibur fans mereka yang udah jauh-jauh datang kali ya bro ya. Bayar, ya. Bisa jadi kan mereka udah beli tiket segitu mahal, ternyata performer mereka nggak sesuai kan. Ya gimana? Tiba-tiba Babak Iya, nah ini bro sekarang kita kejadian di lapangan nih bro. Mungkin lo bisa cerita nih di sini awal nggak kondusifnya, mungkin dari pagi kegiatan lo ngapain di situ, terus lo dapet customer apa enggak kayak gitu kan. Terus temen-temen tenda lain tuh kayak gimana gitu. Iya. Bisa diperbincangkan tuh di sini ya kan. Nah, itu tadi sih. Hanya di mata Najwa bro ya, inget ya. Hanya di mata gue. Hanya di Gudang Bal ya bos gue. Hanya Gudang Bal ya. Mata Najwa aduh agak beda era sih. Tadi lu nanya apa sih? Iya apaan ya tadi? Jadi gitu. Cerita lah gimana. Jadi ini, itu ada jualan datang set, majang barang set ada customer bang, gue beli nih semuanya nih, sama isi dalaman. Jadi kayak gitu. Kalau untuk nggak kondusif tuh udah jelas ya, karena kan beberapa teman-teman tenan lain juga ngobrol sama kita gitu kan, yang harusnya kita datang barang, terus kita pasang display, ya kan? Terus kita bisa langsung jualan gitu kan, pengennya kan kayak gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa kendala yang mungkin dari contohnya yang kita bilang di awal tadi, vendor flooring ya, yang harusnya mereka pasang malam waktu kita prepare, berarti kan hari -1-nya ya, harusnya kan udah selesai itu malam. Tapi ternyata ada beberapa teman tenan ini yang mereka udah bayar, ya kan, udah pesen lah gitu dari pihak IO kan, yang nyediain kan untuk vendor-vendor ini, tapi ternyata sampai justru malah ada yang di sebelah gue itu bro, sampai malam bro, itu flooring belum dipasang dan mereka itu nungguin buat ngedisplay. Karena kalau ketika mereka ngedisplay, dekorasi mereka aja belum jadi, mungkin kerjaan juga buat mereka kan. Konsepnya kan nggak seperti itu kan. Jadi Wak, mereka nggak sempat jualan Wak? Kalau gue bilang sih kalau sempat buka udah ya, tapi pecah telur atau enggak gue nggak tahu. Kayak sih enggak sih. Karena kan gue lihat tuh kayaknya lo mungkin habis malam jam 8-an kayaknya udah kisruh lah. Udah ngaco. Itu satu ya. Terus kedua dari vendor tenda. Nah di situ mulai yang memanas tuh bro. Ya kan, kita dapat info kalau tenda kita dari pihak vendor itu akan membongkar paksa. Padahal acara masih 2 hari lagi. 2 hari lagi. Ini kita dikasih info dari pihak vendor kalau tenda ini bakal diangkut. Udah
pelanggan nggak boleh masuk, tiba-tiba mau jualan juga tendanya mau diangkut. Kan ngaco. Apa itu ini kali Jo? Apa tuh? Tenda biru bukan Jo? Tenda biru. Desi Ratnasari, Pernikahan kan? mereka ya. Dihiasi. Indahnya bendera kuning. Betrayer. Oh ya, dadah. Udah lanjut tuh. Garing. Garing banget lu. Berapa lama sih lu dijemur? Nah, ini Jo, kelamaan jadi purchasing. Ngitungin duit orang terus. Yo iya. Ngitungin duit sendiri ya, gitulah Jo. Dinasihatin terus Jo sama bapak kemarin. Mau bikin dosa nggak bisa gue jadinya. Bukannya so suci Jo, kayak nahan gue orangnya. Kok udah mulai gerah ya? Kayak tensi naik lagi nih bro. Iya nih. Hah? Kang Duren tadi. Belum nyetun nih kayaknya. Belum. Jangan dulu. Jangan. Ntar malam. Tapi Jo, Oke. malam udah mulai kisruh, artis-artis juga udah pada cabut, Udah ya kan? pada cabut, Konser udah bener. pada dihentiin. Terus gue lihat lah di video kan, lu kayaknya keren banget nih bro. Wis, keren banget nih gue bre, keren banget nih sumpah. Dia, gue suka nih gaya Bang Imam nih kemarin, yang harusnya nih ya, menurut gue mem itu harusnya udah pecah kalau gue lihat dari video-video yang udah viral juga ya kan, harusnya udah pecah di apa ya, pas malam jam 8 jam 9 mungkin udah pecah bro ya, cuman kayaknya lu masih sempat nahan lah kalau gue lihat ya. 2 poin. Ya. 1 poin tadi apa? Meja hilang. Kedua poinnya handphone. Oke. Gimana barang kita malam ini kalau kita tinggal? Solusinya. Gini bang, untuk yang tadi udah gue jelasin, kan gue cuma volunteer. Gue ini kerja juga sama si Reja ini, dan gue job desk juga kurang paham karena kita bagian di sini aja. Untuk poin yang lebih paham kan si Reza. Terus yang kedua si Daus, yang ketiga si Fikri nih. Ini kepala-kepala yang lebih paham nih. Untuk kalian semua pokoknya yang punya keluhan, semua yang tahu mereka nih, yang bisa kelarin mereka. Oke, gue pegang poinnya. Lu nggak bisa bertanggung jawab? Nggak bisa. Nah, itu poinnya. Itu poin. Bisa lu datengin Reja? Siapa tadi? Fikri? Itu mereka sudah kumpul. Om. Kumpul di mana? Ini di hotel. Yang ngapain di hotel? Ini ya. Kita samperin di hotel. Hotelnya mana? Ya, itu Tapi ujung-ujungnya gue heran, kenapa masih tetap pecah bro? Emang udah nggak kebendung lagi apa? sebenarnya sih bukan nggak, iya kalau nggak kebendung udah pasti ya. Tapi kan kita lihat dulu nih, kenapa temen-temen thrifting ini kok bisa nggak terbendung kan gitu harusnya Padahal kan. bisa diomongin bye-bye maksud gue. Sebenarnya gue agak kecewa juga sih Itu. sama teman-teman yang tenda nih. Jadi gue di sini memposisikan diri gue sebagai yang di tengah-tengah lah. Gue juga pasti gue kecewa lah sama penyelenggara. Nah, tapi gue juga kecewa juga nih, Mam, sama tenan yang lo pada yang jualan. Maksud gue kecewanya gini, kenapa harus ada kisruh di situ gitu kan? Kenapa semuanya nggak bisa diomongin baik-baik? Oke, gitu. sebenarnya kalau mediasi itu udah kita lakuin ya bro ya. Kayak temen-temen tenan ini kita udah coba kumpulin gitu kan, jadi satu. Kita mediasi ke IO-nya ya, walaupun udah sekian panjang tuh prosesnya, kita harus begadang, kita nahan emosi semua ya kan. Dan sekian jam mereka datang, ya sampai itu tadi titik yang nggak bisa terbendung tadi. Nggak ada penyelesaian. Nggak ada dari penyelesaian. Sebenarnya kalau dari pihak vendor sendiri udah kasih apa namanya kesempatan sih. Pihak vendor pengennya acara ini tetap berjalan sebenarnya, walaupun teman-teman IO ini belum melunasi ya, belum lunasi, bertanggung jawab lah. belum bertanggung jawab. Tapi dari pihak vendor sendiri sebenarnya pengen acara ini tetap berjalan. Gimana gitu? Ya. Iya dong, gimana? Berarti si penyelenggara atau IO ini tidak menyanggupi lah. Nah itu bro. Dia nggak sanggup kalau acara ini bisa berjalan Iya. gitu kan. Dan dia lepas tanggung jawab Bener. berjalannya acara ini sampai hari terakhir. Harusnya hari ini hari terakhir ya. Karena yang kita tahu, yang kita lihat tuh kayak gitu bro. Maksudnya bukan cuman kita yang dirugiin sebagai tenan gitu. Mereka vendor juga kalau ini acara tetap berjalan, sedangkan tanggung jawab dari panitia nggak ada,
ya kan? Apa namanya, jaminan lah ya. Mereka tuh minta jaminan. Acara ini bisa tetap berjalan walaupun pembayaran kalian belum sepenuhnya, tapi kami minta jaminan. Sebenarnya kan udah baik bro. Dan CEO nggak sanggup buat nyamin. IO nggak nyanggupin. Padahal dia udah bikin itu acara ya. Iya. Harusnya malam itu aja penjualan tiket berapa duit bro? VIP yang dia jual. Harusnya kan gampang Joy, dia tinggal kasih aja ginjalnya kan ya. Nah, itu yang baru gue pengen pikirin tuh dalam otak gue. Kalau kalian nggak ada ginjal ini sebelah. iya kan, kasih aja ginjal lu, kita jual 1 M, laku nggak sih? Bisa bikin Indotrip berapa kali lagi itu. Tapi kayaknya itu bukan ginjal manusia bro, manusia nggak kayak gitu bro. Tidak memanusiakan manusia bro. Iya nggak sih? Ini kita bicara thrifting dulu ya, belum yang tenan-tenan lain loh. Menangis coy. Ini juga Joy, gue denger ada yang dari Palembang lah. Kawan-kawan kita pasti, itu iya. itu. Ada yang dari Surabaya, Jogja, Bandung apalagi. Ya kan? Pasti kalau anak-anak Bandung banyak banget. Gue oke lah Jo, kayak orang Bandung ya. Lo ya kan maksudnya yang di Jakarta yang dekat ya. Gimana yang luar pulau itu aja dia udah modal ya kan, maksudnya dia udah greget banget lah. Iya. Ini ajang gede, ini ajang gede banget. Gua nggak nyalain eventnya. Gue suka banget dengan ide Indo Trip Fest itu. Cuman sayang banget bro, lo menyanyiakan nih nama Indo Trip Fest. Itu menurut gua untuk kelas Jakarta, ibu kota negara. Yoi, harusnya jadi contoh dong. Lo harusnya membara. Iya, membara. Api. Membara biri. Ya gitulah aja ya. Intinya kita semua kecewa. Kita yang dari Bandung juga kecewa berat. Padahal gue sebenarnya nggak rugi apa sih Jo. Tetep aja. Walaupun nggak rugi tapi kan ini momen harusnya jadi yang luar biasa gitu. Benar. Itu yang dirugiin sama lu mungkin salah satunya itu ya. Tidak secara finansial mungkin ya itu tadi momen yang kita bicarain. Iya dong. Benar. Momen yang datangnya nggak tahu kapan lagi ya kan Jo. Iya kan? Iya. Momen berharga. Oh iya bos gue ini gue di sini ngobrol sama Imam ini cuma sebatas sharing ya. Sharing. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasain lah Jo. Ya ntar dulu. Ini sharing apa gosip lu? Nah, ini gue sebenarnya bingung juga dari tadi. Acara podcast, gue biasa podcast nih Gerbek Gudang Bal. Kok jadi acara Lampu Tura ya iya, kan? ini kayaknya lebih ke gosip-gosip dikit lah ya. Konsepnya gimana sih? Zup, bikin gimana sih Zup? Bang Gondrong mah kalau disuruh toksik seneng Yo. Iya, sama gue juga. Yang paling enak kan ngomongin orang ya? Sama-sama gondrong kan. Oh iya. Belum mandi Yo gue kesini. Belum mandi lu? Pantesan. Bawa apa? Enggak. Kardus kebakar. Iya. Obat nyamuk cuy, obat nyamuk bakar tuh yang muter. Anjir. Di endorse 3 roda nih temen gue. Semen. Gitu. Iya sayang banget Yo. Sayang banget. Gue sebenarnya udah bosen juga sih Jo ngomongin ini. Terus maksud gue gini aja lah Jo. Harapan lo sekarang untuk event kemarin itu apa Jo? Maksud gue apa duit lo dibalikin semuanya? Apa lo dibeliin rumah? Apa lo dijanjin masuk surga? Enggak sih gue enggak sejauh itu sih bro. Gue cuma minta ginjalnya dia aja. Ginjal lu pengen gue jual, terus gue bagiin ke teman-teman gue yang minta refund. Udah jelas kalau masalah dirugiin kita sebagai teman-teman tenan ini pastilah. Ya kan tujuan kita di sana apa sih cuan? Tapi ternyata enggak. Ya kan paling tidak kalau seandainya acara ini enggak meledak gitu, enggak sukses, paling tidak kan 3 hari lah. 3 hari itu selesai gitu. Ya kan walaupun dirugiin ya dirugiin dari ya kita sendiri gitu, event udah tetap jalan kan gitu, udah resiko gitu loh maksud gue. Tapi kan kalau ini enggak, acara ini bubar bukan karena apa, tapi dari sebelah pihak yang enggak bertanggung jawab. Namanya jualan juga emang rezeki yang ngatur kita ya kan, mau rugi mau enggak ya makan ya kan. Bener. Tapi kalau dari sana alasannya ya udah pasti dong teman-teman tenan bukan cuma 1 atau 2, semua tenan pasti pengen refund bro. Ya kan mau kayak gimana pun caranya. Itu makanya gue salut sama teman-teman yang masih berjuang buat ngembaliin hak-hak kita yang udah diambil bro.
Gue tuh sebenarnya emosi. Tapi ya udahlah. Kemarin aja. Iya. Udah basi bro. Udah ya. basi. Kayak gitu. Masih frustasi. Masih Koreng nggak itu diulang-ulang itu Pak. Napas gue udah nyampe sini gue tarik lagi cuy. Lontong sayur dulu apa Pak? Jangan. Kolesterol. Tambah pusing nanti lo. Gue ngerokok lagi ya. Santai Pak. Ini anak-anak dari semalam gue ajak makan nasi uduk Betawi mulu Pak. Biar kayak anak dulu sekolahan maksud gue. Iya benar. Apalagi nasi Betawi Jakarta lo. Makanya. Lu jauh-jauh dari Bandung ya? Nggak ada Wak, nggak ada. Waduh, Di harusnya Bandung nggak ada Wak. Oh iya, di sini ada dong. Ada kan? Mantep gak tadi? Bah. Ada tuh nasi uduknya Bang Kumis paling begini di daerah sini. Mantep banget. Semur jengkolnya cuy. IG-nya apa Wak? Bang Kumis Wak. Kita promoin aja sekalian. Kayaknya nggak ada deh bro. Kayaknya nggak ada deh bro. Semur jengskinya tuh ya. Bos Semur gue, jengsi. Semur jengski. Bang Kumis ya. Parah Wak. Gua aja Wak ngomong-ngomong semur jengski nih, nah agak melebar dikit nih Wak. Gua kalau nggak kejengkolan aja nih Wak, nggak bisa kencing gua. Oh gitu-gitu. Makanya kayak menderita banget hidup gua. Penyakit zaman dulu tuh kayaknya. Nah, jengkolan namanya. jengkolan. Jadi lu mau ngencing susah ya? Mau ngencing keluar jengkol. Ya Allah. Cuma lu bukan kejengkolan cuy. Emang lu ganjel kayaknya ya kan. Kalau baunya doang masih oke. Ini lu keluar jengkol cuy. Kadang-kadang lu lucu juga. Gitu lah Wak. Gitu. Apa nasib yang membawa kita sejauh ini Wak. Ya cuman gue paling kalau gue bisanya itu nyemangatin temen lah gitu kan Wak. Gue bisa support. Gue support kayak gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya gue semangatin lah lo kan. Walaupun ya masih namanya rugi ya kan. Terus sama satu lagi tuh. Kalau lu tanya tadi harapan kan selain finansial tadi yang di refund, harapan gua tuh kedepannya acara yang seperti ini tuh harus ada lagi. Harus ada, bukan iya kan harus ada. Nggak tahu kapan itu, pokoknya harus ada gitu. Sering-sering lah kalau Ya. bisa Jo ya. Jadi buat teman-teman Senin Kamis kayak puasa. Kayak Ya. puasa Senin Kamis. Gue nggak pernah bro. Pas Ramadan aja kayaknya gue. juga denger-denger Iya aja tapi sih, full bro. kalau Ramadan gue. Gue inget Pak Sabar dulu puasa Senin Kamis. Itu tadi gue ngomong apa sih lu? Harapan. Iya itu harapan event buat ini eventnya. harus tetap berjalan. Nggak tahu siapa. Nah gue berharap banyak banget kan tuh. Udah. Iya kan? Buat teman-teman IO yang profesional yang keren, tolonglah bantu kita nih buat naikin event ini supaya benar-benar sukses sesuai harapan teman-teman yang udah berpartisipasi ataupun yang belum. Karena peminatnya banyak. Karena peminatnya banyak, Nggak bro. main-main ini Iya. acara. Nanti kita coba nge-slapbackin dulu, bro. Ya kan? Bonge mana dari bonge? Ada di depan lagi ini. Nyambut kapten. Lagi nyamputin rumput, bro. Ya itu sih ya itu ya. Pokoknya itu harapan gue itu. Yang jelas kalaupun nggak di refund ya harus ada lah ini. Event ini harus tetap ada lagi. Gitu. Kalau dari bonge, Bang harapannya Ya. ya. Lu nggak gini-gini bro sekalian bro ya. Galer, Bro, galer. Galer anjir. Makan ini. Pilanjing. Tahu Sumedang ya kan? Gitu. Coba kasih lagu dulu lah biar Boleh aja. tadi Bukan, lah. bukan. Ah, Lagu yang mana, Jo? lagu yang mana? Mencintai kamu bisa juga menggantung diriku. Nah, apa gitu nih, Jo? Kayaknya harus baca. Harus kita print dulu, bro, kayaknya, bro. Rapnya aja, Jo, rapnya aja. Kasih rapnya aja, coba ya kan? Kalian luar biasa. Balikin, Oh, balikin duit gue yang dahulu bawa kabur. Lo harus tanggung jawab. gue sampai mati. Oh, balikin, oh, balikin duit gue yang dahulu. Ada, Udah.
Garing banget Oh, anjir. garing banget. Tadi sebenarnya udah di konsep nih, cuman ya biasalah depan kamera ya kan. Nah, bosku, begitulah tadi berbincangan kita. Sekali-sekali ngegosip lah, cowok ngegosip. Yoi. Udah banyak juga kan sekarang kan, Udah Jo, ya? banyak. Nah, Ya, apalagi kita kan udah melehoy cuy. Harus ngegosip lah, saya nggak digosipin. Aduh, jadi terangsang nih pertumbuhan. Pokoknya kesimpulannya adalah acaranya gagal yang pertama. Yoi. Acara The Biggest gagal. Tapi nggak sampai di situ. Mm-mm. Hai Sabrina. Bentar dulu saya. Pokoknya yang pertama acaranya gagal, terus harapan kita acaranya jangan sampai gagal buat kedepannya, dan kalau bisa segera diadain lagi acaranya secepat mungkin, sesering mungkin tuh kayak puasa Senin Kamis kalau bisa, kayak tadi kan udah kita ngomong, Jo, ya. Yoi. Dimanapun, kapanpun itu, yang penting lo sebagai penyelenggara IO lo serius, karena banyak banget yang minat. Di sini kita sebagai thrifter, entah kita sebagai pembeli, entah kita sebagai yang jualan. Yoi. Jadi harapan kita kalian lebih serius lagi, kalian bikin lagi acara ini. Kita bisa jamin lah, Jo, ya, kalau pasti banyak banget Pasti, yang minat. pasti. Asal lo jangan mengkhianati kita Iya. semua. Kayak gitu aja, kita Serius saling lah bantu, ya. kita saling support lah satu sama lain ya, Jo, ya. Karena acara ini keren banget, gue suka banget konsepnya Indonesian Tree Fest. Nah, untuk terakhir kalinya, gua Bang Gondrong, di samping gua ada Bang Imam atau Bang Bewok. Bang Bewok. Nama store-nya apa, Mam? Femstore. Femstore. Dot Jreng. second. Oh, Dot second. Nanti ada di mana nih tulisannya? Di bawah, di atas ya. Di situlah kalian cek aja lah, nanti di deskripsi pasti ada. Imam di sini banyak banget barang luxury. Kalau umpamanya lo bisa lihat itu ada Varsity, ada snapback, ada topi, ada Jersey ya. ada jersey juga keren ya, ada crew neck, hoodie. Pokoknya semua ada lah, bawang putih, bawang merah tadi kan kita Palu udah gada. kasih tahu. Apa yang lu mau? Gua ada. Nah, sampai di sini dulu, Mam, perbincangan kita. Siap, Kita siap. Yang jelas aku dari Gudang Bal, kita dari tim Gudang Bal, thank you Oke, banget. gua juga thank you Udah banget, Bro. ngajakin kita nih ke rumah Thank you lu banget. nih. Yoi, udah Gosip- menyuarakan gosip. suara rakyat ya. Sekali-sekali Rakyat toxic. drifting. Yoi. Kalau gitu gua Bang Gondrong sebats dulu. Sebats abis. Ya udahlah. Nanti sebat. Cabut. Thank you.